Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 59. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, lam sukunnya ini disebut dengan lam mutlak ya. Jadi ini kita bunyikan dengan jelas. Qul ya hukumnya adalah mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah adalah fathah panjang ya pada kata ya yang artinya hai. Kemudian hamzahnya ini alif dengan harokat fathah ini terdapat pada kata kedua yaitu ahla. Maka dibaca panjang ya-nya boleh 4 boleh 5 harokat. Nah ini walaupun penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya bersatu tapi secara makna terpisah. Oleh karena itu disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Qul ya ahlal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Maka lam sukun dibunyikan dengan idhar atau jelas. Idhar qamari. Ta hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar sebab huruf ta barisnya fathah panjang, maka ta dipanjangkan 2 harokat. Al-kitabihal. Lam sukun ini dinamakan dengan lam mutlak ya, dibacanya jelas. Dengan syarat lam sukunnya tidak menghadapi lam, juga tidak menghadapi ro. Hal tang. Kemudian ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad, ikhfa ab'ad. Sebab nun sukun menghadapi huruf qaf. Maka nunnya disamarkan siap-siap menuju makhraj huruf qaf disertai bunyi dengung. Jadi dengungnya besar ya, paling eng. Karena apa? Karena qaf makhrajnya jauh dari nun ya. Jadi suara yang masuk hidung banyak. Hal tangqimu. Mu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Maka mim panjang 2 harokat. Tangqimuna minna. Nun adalah gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, jadi bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung. Minna. Nah hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului fathah pada kata minna. Hamzahnya adalah alif dengan harokat kasrah pada kata illa. Jadi ini mah betul-betul terpisah baik secara penulisan maupun makna, atau disebut dengan mad jaiz munfasil hakiki. Oleh karena itu nunnya dipanjangkan sama saja seperti yang hukmi ya, 4 atau 5 harokat. Minna illa. La hukumnya adalah mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata illa, hamzahnya a pada kata an. Lamnya boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Illa an ada hukum idhar halqi sebab ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka nun dibaca dengan n, jadi masih tetap n dan jelas ya, tidak ditahan. Illa an
hukumnya adalah mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya panjang a-nya 2 harokat. Amanna. Nunnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung, kurang lebih 2 harokat. An amanna. Na matobi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah, maka nun panjang 2 harokat. Amanna billah. Bil lam jalalahnya dibunyikan secara tarqiq sebab didahului harokat kasrah, maka lam tipis. Billah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam juga, maka alif lam tidak dibaca. Billah. Lah ketika berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam, kemudian huruf yang disukunkannya ha. Maka lamnya ini boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Billah. Illa an amanna billahi. La. Kalau tidak berhenti, lam ini hukumnya mad tabi'i karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Dibacanya hanya boleh 2 harokat saja. Billahi wa ma. Ma hukumnya adalah mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah pada kata ma, hamzahnya u pada kata unzila. Maka mim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ma ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat, ikhfa awsat. Karena nun sukun menghadapi huruf zai, maka nun disamarkan siap-siap menuju makhraj huruf zai disertai bunyi dengung. Unzila ilai. Lai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Ilaina. Na mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului harokat fathah, maka nun panjang 2 harokat. Ilaina wa ma. Ma mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului fathah pada kata ma, hamzahnya u pada kata unzila. Maka mim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ma ada ikhfa awsat karena nun sukun menghadapi zai, maka nun dibunyikan samar-samar disertai dengungan. Unzila min ada hukum ikhfa ab'ad sebab nun sukun menghadapi huruf qaf, maka nunnya disamarkan menuju qaf disertai dengung dan dengungnya banyak ya, suara yang masuk hidung banyak. Min qabl. Huruf ba dihukumi dengan qalqalah sughra sebab ba-nya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil. Qabl. Dan huruf lam walaupun sudah disukunkan tetap harus terbaca. Qabl. Di atasnya ada tanda waqaf lam alif yang namanya itu mamnu atau adamul waqfi yang artinya dilarang berhenti. Namun jika terpaksa berhenti maka kita dianjurkan untuk mundur beberapa kalimat sebelumnya. Wa ma unzila min qablu wa anna. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa anna
Huruf ro dihukumi dengan ro yang dibaca secara tafkhim. Sebab ro berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Aktsarakum, kum ada hukum idhar syafawi. Sebab ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf fa. Maka mim sukun dibaca dengan jelas. Aktsarakum fa. Fa hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf fa berharokat fathah panjang, maka fa dipanjangkan 2 harokat. Fasiqun. Ketika berhenti di sini, maka ini dihukumi mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka dipanjangkan qafnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Fasiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.